Pemirsa, kualitas layanan kesehatan di dalam negeri dinilai tidak kalah bersaing dengan negara lain. Bahkan dalam beberapa bidang, dokter di dalam negeri jauh lebih unggul. Saat ini banyak sekali rumah sakit pemerintah maupun swasta di Indonesia yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan negara lain. Masyarakat bisa mendapatkan layanan dengan standar yang sama dengan rumah sakit di luar negeri, seperti di Singapura dan juga Malaysia. Untuk membahas hal itu, kita sudah bergabung melalui sambungan Skype bersama Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, ada Ibu Lia G. Partakusuma. Bu Lia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Bu Lia, saya langsung saja, sebenarnya apa yang disampaikan ini adalah satu kabar baik, tapi saya ingin memastikan soal masalah pelayanan terbaik begitu. Seperti apa sebenarnya standar rumah sakit yang bisa menentukan bahwa ia memberikan pelayanan terbaik untuk pasien? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa rumah sakit di Indonesia saat ini sudah mulai meningkatkan kualitas layanannya dibanding negara lain, memang benar. Karena saat ini beberapa rumah sakit sudah mulai mencoba mengikuti persyaratan atau standar yang ada di internasional. Jadi selain fasilitas, kemudian juga pelayanan ini adalah yang kita sebut sebagai mutu pelayanan, baik itu dari SDM-nya, baik itu dari jenis-jenis tindakan yang memang harus mengikuti standar internasional, dan juga di sini adalah terutama mengenai akses. Jadi akses ini juga apakah akses dari kemudahan pasien itu datang ke rumah sakit maupun akses untuk pasien mendapatkan pengobatan ataupun berbagai jenis fasilitas diagnostik lainnya. Ya, tetapi tentu ini karena masa COVID ini mungkin agak terganggu sedikit ya, tetapi sebetulnya rumah sakit sedang menuju ke arah sana. Apalagi dengan adanya akreditasi. Jadi saat ini ada akreditasi yang kita sebut CARS internasional, itu yang dilakukan oleh Indonesia sendiri, dan ada juga beberapa rumah sakit pemerintah maupun swasta yang mengambil akreditasi internasional seperti Joint Commission Internasional dan lain-lain. Jadi artinya kami di Rumah Sakit Indonesia ini berusaha keras lah untuk bisa menyaingi kualitas mutu di negara-negara lain. Oke, Bu Lia, ada opportunity yang saya lihat terjadi misalnya di Singapura tidak menerima pasien dari luar negara karena kondisi tenaga kesehatan mereka yang saat ini lebih fokus kepada COVID-19. Apakah memang opportunity ini yang coba untuk di-grab oleh rumah sakit di Indonesia? Ya, kalau kita bilang opportunity ya memang benar ya, bahwa artinya rumah sakit di Indonesia ini sekarang justru saatnya untuk memperlihatkan bahwa pasien-pasien yang tadinya semula berobat ke luar negeri, tetapi karena keterbatasan, artinya keterbatasan bahwa negara tersebut tidak bisa lagi menerima pasien dari negara luar, seharusnya rumah sakit di Indonesia menganggap ini sebagai suatu kesempatan untuk bisa melayani pasien-pasien tersebut. Jadi beberapa pasien yang biasa berobat di luar negeri memang saat ini sudah mulai mengkontak rumah sakit yang ada. Mungkin ada rumah sakit pemerintah yang besar maupun rumah sakit swasta, dan menanyakan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa diteruskan di Indonesia. Jadi beberapa pasien kemoterapi atau pasien-pasien kanker itu diteruskan di pelayanannya di Indonesia, di rumah sakit yang bisa memenuhi pelayanan tersebut. Dan ada juga yang artinya mereka mulai menanyakan terapi-terapi yang apakah terapi di Singapura misalnya atau di luar negeri ini tersedia di Indonesia atau tindakan-tindakan lain. Jadi memang beberapa waktu ini beberapa rumah sakit juga sudah mendapatkan pasien-pasien yang tadinya berobat di luar negeri tetapi mereka ingin meneruskannya di Indonesia. Oke, standar rumah sakit yang tadi misalnya standarnya internasional, apakah itu banyaknya berpusat di Jakarta atau Jabodetabek ataupun di seluruh Indonesia, Bu Lia? Karena kita juga masih banyak sekali mendengar masyarakat yang mengeluhkan ketika mereka berada di Indonesia Timur atau mereka berada di daerah Sumatera atau misalnya di daerah yang jauh jangkauannya dari Jabodetabek, itu masih sangat rentan oleh mungkin yang pertama alat medis atau peralatan medis dan alat obat-obatan dan juga masalah kekurangan dokter. Nah, ini bagaimana antisipasi dari rumah sakit di Indonesia sampai saat ini? Ya, kalau dari angka yang sudah memenuhi persyaratan CARS internasional bukan hanya di Jakarta atau Jabodetabek saja, tapi sekarang sudah mulai menyebar
terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan luar negeri begitu. Jadi banyak, ya saya tidak sebut banyak ya, beberapa rumah sakit sudah mulai mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi internasional. Walaupun demikian tentu untuk sarana-sarana itu masih memang perlu ada peningkatan lain. Juga beberapa pelayanan lain saat ini memang yang terlengkap memang adanya di Jakarta ya, atau Jabodetabek. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam waktu mungkin 2-3 tahun ke depan akan muncul rumah sakit internasional di luar Jabodetabek. Oke. Ini bicaranya soal rumah sakit internasional swasta dan rumah sakit yang memang adalah di bawah pemerintah, Bu. Seperti apa? Kalau misalnya kita mau meningkatkan ya, atau improving standar kualitasnya, apa input-input yang bisa diberikan terkait hal ini? Ya, jadi kalau kita sering menanyakan kepada beberapa pasien ya yang mereka mengalami pelayanan di luar negeri dan membandingkan dengan Indonesia, memang ada beberapa yang harus kita lebih tingkatkan lagi. Yang pertama adalah mengenai pelayanan teamwork, jadi antar profesi. Jadi beberapa pasien menyatakan bahwa di luar negeri ini sudah terbiasa bahwa satu pasien dilayani oleh beberapa profesi dokter. Jadi mungkin agak berbeda sedikit dengan kebiasaan di Indonesia yang seringkali dilayani hanya 1 atau 2 dokter saja. Ini perlu dicontoh menurut saya, karena ini merupakan satu keharusan gitu. Bahwa ada satu pasien, misalnya pasien kanker, ini akan ditangani oleh multi profesi. Jadi ini yang membuat kadang-kadang pasien dari Indonesia itu merasa lebih nyaman. Nah, tetapi ini juga beberapa rumah sakit sudah mulai mencontohkan hal tersebut. Walaupun memang belum seluruh rumah sakit yang mencontohkan ini, mungkin karena keterbatasan SDM-nya itu. Kemudian masalah perjanjian ya. Jadi artinya kebanyakan pasien-pasien yang ke luar negeri itu mereka sudah mendapatkan waktu yang pasti gitu. Sehingga ini juga mungkin perlu dicontoh oleh Rumah Sakit Indonesia bahwa harusnya setiap pasien itu memang sudah mempunyai jadwal yang tetap, yang pasti, sehingga mereka tidak harus lama menunggu. Dan kemudian yang lain lagi adalah mungkin fasilitas ya atau teknologi. Jadi teknologi, ada beberapa teknologi yang memang saat ini belum mampu dimiliki oleh rumah sakit di Indonesia, sehingga seringkali kita harus merujuk antar rumah sakit gitu. Jadi rumah sakit A misalnya merujuk ke rumah sakit B. Nah, mungkin itu yang beberapa hal, termasuk satu lagi adalah perawatan ya. Ini mereka menyatakan bahwa komunikasi dari tenaga kesehatan, dokter dan perawat maupun tenaga medis lain, tenaga kesehatan lain itu perlu ditingkatkan gitu, supaya pasien itu betul-betul merasa diprioritaskan begitu. Saya tidak tahu apakah karena memang jumlah pasien di kita juga lebih banyak dari di luar negeri atau bagaimana, atau mungkin waktu bicaranya itu yang lebih panjang mungkin di luar negeri gitu. Ya. Nah kalau bicara soal tadi menyambung Ibu Lia bilang ini cara komunikasi juga kerap sekali dikeluhkan gitu ya oleh para pasien terkait dengan misalnya masalah rujukan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain begitu. Nah, adakah input yang bisa dilakukan misalnya cara komunikasi baru dengan new normal, karena kondisinya sekarang kita sedang pandemi dan mungkin ini juga bisa menjadi catatan untuk standar kualitas dari rumah sakit. Ya, jadi khususnya sekarang nih di era COVID, beberapa rumah sakit sudah mulai menyediakan fasilitas telekonsultasi. Artinya jangan sampai pelayanan itu putus gitu. Jadi artinya dari pasien-pasien yang biasa berobat dan kemudian mereka tidak berani datang ke rumah sakit, itu beberapa rumah sakit khususnya rumah sakit besar ya biasanya yang ada di Jabodetabek maupun di luar Jakarta juga sudah banyak. Mereka membuka channel untuk telekomunikasi. Artinya mereka dengan catatan bahwa rekam mediknya bisa dibuka. Jadi pasien akan melaporkan rekam mediknya, kemudian mereka akan membuka rekam medik, dokter itu kemudian akan berkonsultasi sesuai dengan kondisi pasien. Nah ini saya rasa bagus sekali, karena jangan sampai dengan adanya era COVID ini, atau misalnya pasien yang ada di luar kota itu tidak bisa putus dengan komunikasinya dengan rumah sakit. Kemudian satu lagi juga dengan adanya pasien yang sudah pulang, kemudian biasanya rumah sakit yang baik ini sudah mulai mencoba menelepon ke rumah, menanyakan kondisi setelah pulang dari rumah sakit. Nah itu juga rasanya satu sentuhan yang amat baik gitu, sehingga pasien itu mulai dari dia masuk sampai dia pulang ke rumah
akan merasa punya hubungan khusus dengan rumah sakitnya. Itu yang saya rasa amat perlu ditingkatkan di Indonesia. Baik, oke. Bu Lia, terima kasih untuk informasinya bersama kami dalam Prime Time. Ya, Terima kasih untuk waktunya. Pemirsa, baik, selamat sore. Terima kasih. Ya, selamat sore. Pemirsa, Prime Time akan kami lanjutkan usai jeda.